قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم inna minasyi'ri la hikmatan, sesungguhnya sebagian dari syair la hikmatan itu mengandung hikmah atau mempunyai hikmah. Walau hawal majlisul khawas alladina rafa'al itla'u ala istighraqi qulubihim bihubbillahi ta'ala walam yakun ma'ahum ghairuhum. Dan apabila hawa mengumpulkan al-majlisu apa satu majlis al-khawasa terhadap orang-orang khusus alladzina yang waqa'ada al-itla'u apa perhatiannya alastighraqi qulubihim atas tenggelamnya hati-hati mereka bihubbillahi ta'ala dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakun ma'ahum ghairuhum, dan tidak ada ma'ahum dengan mereka ghairuhum apa selain mereka. Fa ulaika la yadurru ma'ahum asy-syi'rul ladzi, maka hal itu la yadurru itu tidak berbahaya ma'ahum bersama mereka asy-syi'ru apa syair alladzi yang yashiru menunjukkan zahiruhu zahiriyahnya syair ilal khalqi kepada makhluk. Jadi kata Rasulullah, tidak semua syair itu yang tercela. Ada syair itu, sebagian syair itu justru mengandung hikmah. Jadi ternyata ketika di alinea ini, di pembahasan kita yang pagi ini, kan ada istisna dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Istisna itu pengecualian. Jadi ada syair-syair itu yang diperbolehkan. Apa saja syair yang diperbolehkan? Yaitu yang pertama, diantaranya di sini adalah ketika di dalam satu majelis itu, di pengajian, di majelis itu ada orang-orang tertentu, ada orang-orang khusus yang bisa dengan syair-syair itu kemudian orang tenggelam, hatinya itu tenggelam untuk semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak dicampuri dengan yang lain-lain. Itu boleh syair-syair seperti itu. Contohnya siapa? Kalau ulama hari ini contohnya siapa? Contohnya seperti Gus Mus, ya Mustafa Bisri Rembang, juga budayawan. Dan kiai dia budayawan, bersair katanya. Boleh ketika syair itu menambah terhadap jemaah itu, kemudian semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan syair-syair yang tidak ada relevansinya, tidak ada
manfaatnya hanya senda gurau, hanya seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Nah, kalau syair yang seperti ini yang kita bahas ini, itu boleh. Fa innal mustami'a, karena sesungguhnya orang yang mendengarkan, yunazzilu kullama yasma'uhu, itu dapat menempatkan kullama, terhadap apa-apa yasma'uhu, yang didengarnya, alama, atas perkara, yastauli, yang mewakilkan, ala qalbihi, atas hati seseorang, kama sayati, sebagaimana yang akan datang, tahqiqu dalika, apa keterangan dalika, hal itu, fi kitab sima'i, di dalam kitab sima', di dalam kitab pendengaran. Jadi ada bab, nanti itu bab sima', nanti di situ pembahasan selengkapnya yang dimaksud ini. Siapa yang didengarkan itu dapat semakin menambah hati dia, hati seseorang, menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidhalika qala Al-Junaidu rahimahullahu, dan karena itu ada siapa Imam Al-Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu, yatakallamu ala bid'ata asyara, yang berbicara atas kurang lebih 10 orang bid'ata asyara. Fa'in katharu lam yatakallam, maka apabila banyak siapa orang lam yatakallam, maka tidak berbicara siapa Imam Junaid Al-Baghdadi. Wa ma tamma ahlu majlisi isyrina, wa ma tamma, dan tidak pernah sempurna, apa ahlu majlisi, anggota majlisnya Imam Junaid Al-Baghdadi, isyrina, 20 orang. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi ini orang ahli sufi ini, dia kalau punya majelis, dia paling banyak gitu. Jemaah Imam Junaid Al-Baghdadi ini semenjak punya majelis, dia tidak pernah dia nyapai 20-an jemaah. Kenapa? Karena tak mau. Jadi masing-masing dari ulama pasti punya maksud dan tujuan masing-masing. Kenapa Imam Junaid seperti itu? Karena Imam Junaid ini orang ahli sufi. Wa hadara jama'atun Babadar bin Salim, dan datang apa sekelompok orang Babadar ibn Salim, di pintu rumah Ibnu Salim. Faqila lahu, kemudian ditanya lahu kepada Ibnu Salim, takallam, maka berkatalah, faqad hadara ashabuka, maka sungguh telah hadir siapa sahabat-sahabatmu. Jadi oleh salah satu jemaah itu ketika datang ke rumah Ibnu Salim, mungkin berkata, Ibnu Salim, ini sahabat-sahabatmu udah datang. Nah, ngomong, coba ngomong, beri nasihat. Faqala, maka berkata siapa Ibnu Salim, maha ula ya sahabi, mereka itu bukan sahabat-sahabatku, innamahum ashabul majlisi, karena sesungguhnya mereka itu adalah sahabat-sahabat di majelis. Bukan, kata Ibnu Salim, itu bukan sahabat-sahabatku, bukan.
Dia itu hanya teman, hanya teman majelis. Nah, yaitu ashabi humul khawas. Yakni sesungguhnya sahabat-sahabatku itu adalah mereka-mereka al-khawas, orang-orang yang mempunyai kekhususan. Mana yang terkandung di sini apa? Ibnu Salim ini adalah orang yang suka dia bertemannya itu dengan orang-orang khawas. Orang khawas itu orang ahli sufi, orang-orang khususnya. Ini menginspirasi kepada kita bahwa teman itu ikut menentukan jati diri seseorang. Kawan dengan orang pintar, orang alim, sedikit banyak kita akan ketularan kepintarannya, ketularan ilmu. Apa yang dibicarakannya itu pasti ada yang dibicarakan itu tentang ilmu. Dengan itu kita akan tahu. Yang awalnya tak tahu, tak paham, kemudian kita tahu. Kalau berkumpul dengan orang bodoh yang tidak paham apa-apa, ya apa sih keturingan? Nama orang tak paham, paling ngerumpi bahasa kalau dia. Berarti ketularan ngerumpinya. Ikut menentukan, teman itu ikut menentukan. Jadi jangan terlalu dekat kepada orang-orang. Bukan berarti kita kemudian sombong, disuruh sombong, tak mau, bukan. Tapi yang dimaksud jangan kita itu terlalu menggantungkan hati kita itu kepada orang-orang yang tidak begitu penting. Yang harus jadikan sahabat itu adalah orang-orang yang bisa merubah kita akan semakin baik dalam keilmuan dan sebagainya. Dia tidak sembarang berteman, kecuali yang bisa menambah keimanan dia, baru dia kerapin orang itu. Kalau enggak ya enggak. Wa amasyatku. Dan adapun syatah. Syatah itu adalah doa-doa yang sulit dipahami. Dalam kitab ini disebut syatah. Doa-doa atau kata-kata yang sulit atau susah dipahami. Fanahni bihi sinfaini minal kalami, maka kami bermaksud bihi di dalam satah ini, dengan satah ini sinfaini, dua macam minal kalami dari perkataan, ahdatsahu, yang telah berkatahu terhadap syatah, ba'dul mutasawwifati, siapa sebagian ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli sufi. Dari bait ini nanti kita akan tahu bahwa ada doa itu, kalau kita lihat secara zahiriyahnya seolah-olah ini, wah ini orang-orang hebat, orang-orang yang ahli meratap dekat dengan Allah. Padahal enggak sebenarnya. Kalau dalam ilmu sufi itu bukan disebut syatah doanya. Jadi kata orang ahli sufi ini bahwa ada dua macam dari syatah ini. Yang pertama, ahaduhuma ad-du'awi at-tawilatul faridatu, adalah doa-doa yang panjang, al-faridatu, yang melebar, yang terbentang, bil ishqi ma'allahi ta'ala, di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal wisalil mughni anil a'malid dhahirah, dan hubungan yang tidak perlu dari amal-amal secara zahir. Ini orang berdoa, orang berdoa meratap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Doanya itu asik, sambil nangis dengan jemaahnya, ajak jemaahnya berdoa, ayo kusukan munajat kepada Allah, teteskan air matamu, kan begitu.
Seperti itu. Jadi dalam ilmu sufi itu satah namanya. Kenapa disebut satah? Karena orang yang betul asyik kepada Allah itu tidak perlu lisan lagi dia. Itu urusan hati. Coba kita amati para wali-wali Allah. Jangan bicara kita di zaman salafus sholihin, jangan. Itu terlalu tingkatnya terlalu jauh. Kita bicara ulama salafus sholihin di zaman akhir ini. Contoh sebenarnya Syahwana Khalil Bangkalan, ini orang-orang para wali. Coba. Pernahkah orang para wali itu ketika berdoa ngajak ke jemaah diminta doa meratap-ratap sendiri, ngajak meratap-ratap kepada jemaah? Tidak ada. Paling doa dia sebentar ya, doa sebentar. Dah, dianya sendiri saja itu berpenampilan itu. Bagaimana orang tidak senang kan? Karena zahir ini, kalau orang ahli sufi ini, kalau orang yang sudah asyik kepada Allah itu, zahir ini tidak ada artinya sudah. Kalau kita ini kan ibadah zahir maksudnya. Kalau orang ahli sufi itu bukan zahir lagi, tapi hati. Contoh Wali Songo misalnya. Jadi Wali Songo itu ketika dia berdakwah tidak banyak bicara. Kenamalan zahir lagi, hati sudah. Orang-orang sufi seperti itu, bukan kulit sudah, tetapi dia sudah isi, masuk kepada inti, bukan lagi secara dan orang-orang sufi ini itu banyak kontroversi. Rata-rata orang ahli sufi ini banyak mati dalam keadaan dibunuh. Kenapa? Karena khariqul adah, di luar kebiasaan, di luar kebiasaan. Nanti di belakang ada, kita akan membahas tentang satu ulama yang mengalami hal itu, dan justru dia itu termasuk pelopor ilmu kesufian pada abad ketiga. Hatta yantahi qaumun ila da'wal ittihad, sehingga memuncaknya apa kaum ila da'wal ittihadi, terhadap mengajak ittihad. Ittihad itu penyatuan diri dengan Allah. Jadi menganggap dia dengan Allah itu satu, menganggap seseorang dengan Allah itu satu, bahwa dia adalah Allah, Allah adalah dia. Itu ittihad. Wartifa'il hijab, dan terbukanya hijab. Sebelumnya sudah dijelaskan, kita ini karena tertutup oleh dinding hijab, dinding atau hijab. Nah, sementara ini terbuka. Wa musyahadati birru'yati, kan musyahadah, menyaksikan dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal musyafahati bil hitabi, dan bercakap-cakap, berbicara bil hitabi, dengan yang di hadapannya. Ini ittihad itu penyatuan diri, pemahaman ilmu tingkat tinggi yang sudah menganggap dia itu menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran, dulu kita pernah membahas siapa? Siti Jenar, wahdatul wujud, satu wujud, bahwa dia adalah Allah, Allah adalah dia, wahdatul wujud. Ini ilmu ittihad namanya. Akhirnya dia dibunuh, dianggap sesat. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menerima ini kebenaran
diajarkan kepada orang yang bukan tempatnya juga salah, bahaya. Makanya orang sufi seperti ini, orang yang menguasai tentang makom-makom ini banyak yang mati dalam keadaan dibunuh, digantung dan sebagainya. Karena tidak semua orang, bahkan yang lebih banyak itu yang tidak bisa menerima terhadap ilmu-ilmu seperti ini. Fayaquluna, kemudian mereka berkata, qila lana kada wa kunna kada. Qila, berkata siapa Allah, lana kepada kami, kada begini, wa kunna, dan kami berkata kepada Allah. Jadi kami ini berbincang-bincang. Allah mengatakan begini loh, aku ngomong ini pada Allah. Gimana macam kita ngobrol? Ilmu ittihad. Ya, antara ilmu ini juga tidak juga kemudian ketika ada yang seperti ini kemudian kita anggap dia itu orang menguasai ilmu itu, ibadah kayak gila. Waduh, laginya apa? Engkau lah dapat kamu. Aku itu Tuhan. Waduh kayak gila, waduh kayak memang wali. Dan nyapai ke situ, ibadah kayak gila. Buktinya zaman sekarang banyak orang ngaku-ngaku gitu. Padahal kayak gila tak beres gitu. Ada tanda-tanda, kriteria, ciri-cirinya itu ada. Panjang tidak akan mungkin bisa dibahas pagi ini sampai begini. Berlanjut ceritanya nanti di belakang ini. Terus wa yatashabbahuna fihi, dan mentasbihkan. Yatashabbahun itu menyerupakan, mentasbihkan fihi, di dalam ini, dalam hal ini, bil Husain bin Mansur al-Halaji, yaitu dengan Husain bin Mansur al-Halaji. Ini terkenal ini al-Halaji ini. Beliau ini hidup di abad ketiga. Gurunya adalah Imam Junaid al-Baghdadi, yang pada akhirnya berseteru dia dengan gurunya di dalam pemahaman ini. Imam Husain al-Halaji ini, dia itu pelopor, termasuk salah satu pelopor ilmu sufi al-Halaji. Ajarannya yang terkenal itu namanya al-hulul. Kenapa kemudian dia dihukum gantung pada akhirnya? Itu panjang kalau ceritanya al-Halaji ini, panjang ceritanya. Dia ini melalang buana dia. Di mana ada orang-orang hebat didatangin. Makanya dari Mesir, India, sampai itu al-Halaji ke Turkistan, ke Baghdad. Ada satu tempat nanti lama-lama kemudian diusir oleh pemerintahan di situ. Kenapa? Karena ajarannya tidak benar, dan pada akhirnya, pada ujungnya dia kemudian dihukum gantung. Ajarannya itu namanya al-hulul, tuan diri dia dengan Allah. Kenapa disebut dia istilahnya al-hulul ajarannya? Karena dia telah menghalalkan dirinya. Darahku telah halal kalian bunuh, karena penyatuanku sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, karena Allah halal darahku kalian bunuh. Pada saat itu kemudian al-Halal ini merasa terbuka hijab. Hijab itu dibuka. Alladzi suliba, yang disalib, dibunuh, li ajli itlaqihi kalimatin min hadzal jinsi, karena memutlakkannya Husain bin Mansur terhadap kalimat dari jenis ini. Wa yastashhiduna biqaulihi, dan menjadi saksi biqaulihi, dengan ucapan al-Hallaj. Wa bima yuhka, dan dari apa-apa yuhka yang diceritakan an Abi Yazid al-Bustami. Nah, di
Diceritakan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami, annahu sesungguhnya Al-Hallaj qala berkata siapa Al-Hallaj, subhani subhani, maha suci aku, maha suci aku. Sampai gurunya Junaid Al-Baghdadi mengatakan, Hallaj, kamu suatu saat kamu akan terbunuh di kayu yang kemudian kayu itu berlumuran darahmu, kata Imam Al-Junaid. Dijawab oleh muridnya Al-Hallaj, ya guru, aku memang akan terbunuh seperti itu, tapi ke saat aku terbunuh oleh kayu itu berlumuran darahku, saat itu engkau telah berubah sufi. Sedangkan gurunya itu menolak ajaran sufinya Al-Hallaj ini. Benar, ternyata apa yang dibicarakan oleh seorang murid dengan gurunya ini benar ternyata. Saat pada waktu Al-Hallaj akan digantung, akan dibunuh itu, pada saat itu Imam Junaid itu sudah menekuni dalam ilmu kesufian yang ditetuskan oleh muridnya Al-Hallaj, sehingga ketika dijadikan saksi di dalam proses pembunuhan menggantung Al-Hallaj ini, Imam Junaid pada saat itu sedang berpakaian sufi dia. Akhirnya tidak berangkat, pulang ke rumahnya dulu ganti pakaian, baru datang lagi ke proses hukuman muridnya Al-Hallaj itu ketika mau digantung. Artinya apa? Bukan kelahi macam sekarang, bukan kelahi murid dengan guru seperti sekarang. Yang dimaksud kelahi di sini itu kelahi tentang itikad, pemahaman. Padahal kedua-duanya tidak ada yang salah, itu sama benar. Kenapa? Karena gurunya hebat, muridnya juga hebat sama hebatnya. Kembali lagi kepada pokok bahasan. Ini kita membahas tentang syafa, doa-doa yang kata-katanya itu susah dipahami, itu syafa. Lain kalau doanya mulut dengan doanya hati, beda. Jadi kalau orang sufi ini hati, anggota badannya udah tahan, karena pengendalinya sudah yang bergerak, bukan lagi tubuh. Kalau kita ini kan dohir. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun utfi biha aral wabail hatima al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-fa ya latifan lam tazal qultu bina bima innaka latifun lam tazal qultu bina wal muslimin bil Mustafa wal mursalin wal anbiya'i wa alihim wa tabi'in wa dasihabil muttaqin li khamsatun utfi biha rallaba'il hatimah
المصطفى والمرتضى أبناؤها والفاتمة يا ربنا بأننا وأننا صرفنا على لظى فتب علينا توبة واستر لنا العورات آمين الروعات والدينا ربي والآل والإخوان والسائل وكل ذي محبة آمين فضلا وجودا منا لك بيته نعطى بكل رسول صلى عليه عند العبد وآله وصحبه عدد تخصيص به وآله وصحبه عدد تخصيص به والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا وآننا على لظى أسرفنا يا ربنا بأننا أكترمنا أسرفنا